Perkenalkan, saya Venita Pinkan Songgilan dengan NIM 1706-1102-148. Hai, perkenalkan nama saya Marin Selin Kristal Palar dengan nomor induk mahasiswa 1906-1102-144. Nama saya Jesus Shalom Tungka dengan NIM 190611-02139. Perkenalkan, nama saya Jurinta Panguma dengan NIM 1906-1102-141. Saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi Pawns. Pawns merupakan platform trading intuitif yang dirancang khusus untuk memberikan berbagai kemudahan bagi semua kalangan investor dalam melakukan transaksi saham maupun reksadana. Pawns hadir dengan berbagai fitur cerdas yang memudahkan kita dan bisa digunakan di berbagai platform seperti smartphone, tablet, ataupun PC. Pawns adalah sistem online trading pertama di Indonesia yang menyediakan transaksi saham serta reksadana online dalam satu platform dengan hanya menggunakan satu akun. Di dalam Pawns, terdapat Pawns Pro Funds, yakni supermarket reksadana online dengan lebih dari 100 produk reksadana yang dikelola oleh lebih dari 20 manajer investasi. Melalui Pawns, kita dapat mengikuti perkembangan harga yang terjadi dan menginput order beli maupun order jual yang sedang diperdagangkan saat itu juga, tanpa melalui perantara. Aplikasi Pawns bisa langsung di-download pada App Store dan juga Play Store secara gratis. Cara masuknya sendiri atau login yaitu masukkan Pawns ID, password, dan PIN code yang Anda akan dapatkan ketika proses pembukaan rekening efek telah selesai melalui email yang telah didaftarkan. Login dengan fingerprint. Dengan fitur ini, Anda tidak perlu lagi login dengan memasukkan password. Cukup dengan sentuhan jari yang telah disinkronisasikan dengan smartphone, Anda sudah dapat melakukan login. Fitur ini hanya berlaku untuk jenis smartphone yang memiliki fitur fingerprint dan minimum OS Android versi 6.0 Marshmallow. Berikut adalah tampilan Pawns ID setelah Anda berhasil login. Salah satu keunggulan Pawns adalah bisa digunakan untuk berinvestasi saham dan reksadana secara online. Anda dapat mengakses keduanya hanya dengan satu account. Pilih Prostox untuk mulai bertransaksi saham. Dalam mengakses informasi melalui perangkat mobile, pastinya kita sering menggunakan web browser ataupun sebuah aplikasi untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Secara tidak langsung, kita telah menggunakan mobile apps ataupun mobile web yang ada di perangkat kita sendiri. Mobile web adalah halaman HTML yang berbasis browser yang bisa diakses menggunakan perangkat portable seperti smartphone atau tablet melalui jaringan seluler seperti 3G, 4G maupun Wi-Fi. Mobile web dirancang untuk menampilkan data seperti teks, gambar, dan video dari sebuah web ke dalam sebuah tampilan yang lebih kecil yakni perangkat mobile. Sedangkan mobile apps adalah sebuah aplikasi yang dibuat untuk perangkat mobile yang penggunanya harus melakukan pengunduhan atau download serta menginstal dari toko aplikasi seperti Google Play Store untuk perangkat Android dan Apple App Store untuk perangkat iOS. Secara garis besar perbedaannya, keduanya terletak di cara pengaksesan informasi atau data. Mobile web memerlukan aplikasi browser untuk mengakses informasi dari sebuah domain yang telah ditentukan, sedangkan mobile apps tidak perlu menggunakan browser. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja aplikasi Pawns ID, khususnya bagaimana kita membeli dan menjual saham. Langkah pertama dimulai dari tentunya kita harus setelah menginstal dan sign in di aplikasi Pawns ID, kemudian memilih option Prostox. Mengapa? Karena di dalam aplikasi ini terdapat dua option. Yang pertama ialah Prostox dan yang kedua ialah Pro Funds. Prostox sendiri merupakan transaksi untuk saham dan Pro Funds merupakan transaksi untuk reksadana. Kali ini kita akan membahas tentang Prostox, yaitu transaksi tentang saham. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mencari nama saham yang ingin kita beli. Namun sebelumnya, saham seperti apa sih yang akan kita beli? Tentunya masing-masing investor memiliki preferensi masing-masing. Namun untuk menentukan saham apa yang akan kita beli, kita bisa melakukan screening saham. Apa itu screening saham? Screening saham adalah metode untuk memilih saham yang layak ditradingkan
atau untuk investasi. Screening saham ini bisa dilakukan secara manual maupun menggunakan tools seperti aplikasi. Jika nanti telah mendapatkan saham yang tepat, kita bisa mencantumkan nama perusahaan ataupun kode perusahaan. Apa sih itu kode perusahaan? Kode perusahaan ini adalah kode yang terdiri dari 4 huruf untuk setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Setelah kita mencari nama perusahaan, di sini akan ditampilkan hasil pencarian sesuai nama perusahaan yang telah kita ketik. Dalam aplikasi Poems ini, sebagai perhatian, jika ada notifikasi merah di nama perusahaan yang kita tuju, ini berarti sebagai peringatan bahwa kita harus kembali melihat, karena masing-masing dari notifikasi merah ini memiliki huruf dan arti yang berbeda. Untuk sedikit contoh, lambang E menyatakan laporan keuangan terakhir dari perusahaan ini menunjukkan ekuitas negatif, atau ini bisa dijadikan indikasi yang buruk untuk suatu saham. Sehingga dengan adanya notifikasi seperti ini membuat investor bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selanjutnya untuk saham di bagian stock type ada lambang S, M, dan L. Lambang-lambang ini mengindikasikan preferensi saham. S untuk syariah, M untuk margin, dan L untuk LQ45. Lanjut ke order book. Di sini akan ditampilkan harga saham akhir dan pergerakan saham. Apakah saham itu naik atau turun? Hijau menandakan saham naik dan merah menandakan turun. Jumlah rupiah dan presentasi dalam persen. Di sini juga akan ditampilkan harga pertama dan harga tertinggi bahkan terendah dari saham tersebut. Dalam versi mobile, aplikasi Poems hanya bisa menampilkan 5 baris teratas order book. Di sini juga tercantum tentang bid atau harga beli atau antrian harga beli. Jadi, di kolom bid ini menampilkan antrian para investor yang ingin membeli saham tersebut. Terdapat volume lot, satuan lot sendiri terdiri atas 100 lembar saham. Di bagian kolom S adalah antrian untuk orang yang menjual saham atau harga jualnya, dan aks volume adalah volume lot yang ingin dijual. Sedangkan untuk susunan baris di kolom aks diurutkan dari harga yang paling mahal ke harga yang paling murah. Ini dikarenakan yang diprioritaskan adalah orang-orang yang ingin membeli dengan harga mahal berbanding terbalik dengan kolom aks. Baris di sini diprioritaskan dari yang menjual harga yang paling murah ke harga yang paling mahal. Selanjutnya kita akan membeli, maka kita akan menekan icon buy untuk membeli saham. Dan jika kita sebagai seorang investor kita ingin membeli saham, dan saham ini bisa langsung kita dapatkan, dalam artian saham ini langsung masuk ke portofolio kita, maka hal yang harus kita lakukan ialah kita harus menginput data alias input harga di harga X yang paling atas. Mengapa? Ini dikarenakan kolom paling atas harga tertinggi dapat kita lihat di sana sudah ada yang mengantri dan menjual sehingga ordernya akan langsung selesai. Jika kita menginput harga di bawah itu, maka akan masuk dalam antrian. Jadi orderan ini akan receive dulu, kemudian akan selesai jika harganya sudah turun sesuai baris. Jika harga tak kunjung turun, maka orderan kita pun tidak akan kunjung selesai alias masih berada dalam antrian. Dan jika orderan ini masih berada dalam antrian sampai akhir perdagangan, maka orderan ini akan di-cancel otomatis oleh Bursa Efek Indonesia. Mengapa? Karena untuk order hanya berlaku untuk 1 hari perdagangan. Di sini juga di bagian bawah dijelaskan mengenai option buy dan sell, terdapat harga fee untuk transaksi yang dilakukan. Di pojok kiri bawah dijelaskan juga tentang max buy cash yang merupakan jumlah lot yang bisa kita beli dengan batas uang yang kita miliki atau tanpa utang. Dan di bagian kiri dijelaskan juga tentang berapa lot yang bisa kita beli dengan jaminan saham-saham yang sudah dibeli akun kita sebelumnya. Dengan kata lain, jika akun ini berhutang, maka kita bisa memilih jumlah lot yang telah tercantum di situ. Dan hutang ini harus dibayar dalam kurun waktu T+2. Jika tidak dibayar dalam kurun waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan bunga, dan di hari keempat, jika kita masih belum bisa membayar juga, maka saham ini akan dijual paksa. Setelah menekan option buy, kita bisa menekan submit. Kemudian untuk menjual saham atau sell, sama seperti buy atau membeli,
Jika kita ingin langsung menjual dan mendapatkan saham ini, maka kita harus langsung bersilangan di kolom BID dengan harga tertinggi. Jika kita menginput harga di atas itu, maka akan mengantri jika sudah tekan tombol sell dan submit. Dan terakhir, di bagian order status, kita bisa memantau status jual beli. Contohnya, status reserve ketika kita membeli saham itu berarti pemilik akun menginginkan harga yang lebih rendah untuk dibeli. Di halaman ini juga ada dua opsi, yakni amount dan edit. Untuk edit, kita bisa menaik turunkan harga, dan untuk withdraw, kita bisa meng-cancel. Kemudian setelah kita telah menentukan pilihan mana yang ingin kita pilih, maka kita bisa menekan confirm, dan status done untuk buy berarti sudah terbeli, dan sell berarti sudah terjual. Dan nantinya kita bisa memantau perkembangan semua saham yang kita beli di bagian cek portofolio. Saat ini saya akan menjelaskan tentang analisa fundamental dan analisa teknikal. Namun di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu analisa fundamental. Salah satu teknik dalam berinvestasi saham adalah analisa fundamental. Nah, teknik ini melihat kondisi dan nilai suatu perusahaan berdasarkan kinerja dan proyeksi perusahaan. Secara umum, pendekatan analisis fundamental terbagi menjadi dua macam, yaitu top down dan bottom up. Nah, untuk top down sendiri yaitu objek yang dianalisa adalah kondisi ekonomi makro, sektor industrinya, dan terakhir perusahaan. Sedangkan bottom up adalah kebalikannya, mulai dari perusahaan, sektornya, dan kondisi makroekonominya. Nah, dalam keadaan makroekonomi sebuah negara sangat penting karena dapat mempengaruhi kondisi sebuah perusahaan. Banyak yang percaya pertumbuhan nilai perusahaan sangat dipengaruhi kondisi makro, karena itu analisa keadaan makroekonomi sebuah negara sangat penting karena asumsi makro biasa digunakan diantaranya yaitu produk domestik bruto. Nah, setelah mengetahui kondisi perekonomian, hal yang tidak kalah penting adalah menganalisa industri di mana perusahaan itu berada. Tingkat persaingan dalam industri itu sangat penting dipahami. Mengapa? Karena menganalisa perusahaan di mana kita ingin berinvestasi, yaitu perusahaan sebenarnya cukup luas, mulai dari analisa bisnis model perusahaan, manajemen perusahaan, laporan keuangan, hingga valuasi. Jadi di sini saya akan memperlihatkan suatu analisa fundamental yang dilihat dari laporan keuangan, yaitu dari PT ANTM. Yang berikut yaitu ada analisis teknikal, di mana analisis teknikal ini yaitu cara menganalisis pergerakan harga aset di pasar finansial. Nah, ini menggunakan perangkat statistik seperti grafik dan rumus matematis. Tujuannya yaitu untuk mempelajari analisis teknikal ialah agar investor ataupun trader dapat menilai kondisi pasar saat itu berdasarkan histori harga di masa lampau atau masa sebelumnya, sekaligus memberikan gambaran atau prediksi tentang pergerakan pasar di masa depan. Nah, analisis teknikal dapat digunakan baik untuk investor maupun trader, meskipun tujuan mereka berbeda. Bagi investor, analisis teknikal membantu untuk menentukan kapan dan saat yang tepat untuk membeli suatu saham itu guna disimpan dalam jangka yang panjang. Sedangkan untuk trader, pastinya analisis teknikal digunakan untuk menentukan saham pilihan yang berpotensi untuk cuan dalam jangka pendek. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa di mana menentukan
ataupun menganalisis teknikal, yaitu kita bisa lihat di sini. Oke, kita bisa lihat di sini yaitu grafik yang dimana bisa lihat kotak-kotak ada di situ warna hijau maupun merah. Jadi di saat itu kita bisa melihat harga di masa lampau atau masa sebelumnya ke masa depan. Jadi di saat harga itu dalam warna merah, kotak kecil itu kita bisa ambil sell. Begitupun juga kalau misalnya kita mengambil buy, kita bisa lihat dengan kotak-kotak grafik yang ada di situ yang berwarna hijau. Jadi kapan kita mengambil buy maupun sell, kita bisa menggunakan teknikal karena bisa menguntungkan atau bisa membuat kita mengetahui pergerakan saham tersebut, apakah kita harus mengambil buy ataupun sell.